Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan bincang-bincang seperti biasa menjelang buka puasa. Serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Tentu dari episode yang lalu kita sudah banyak menimba begitu peradaban, sejarah, lalu tradisi Ramadan. Kali ini kita akan menimba satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kearifan-kearifan Tunisia. Karena bagaimanapun peradaban Tunisia yang sangat luar biasa ini ditopang dengan kearifan-kearifan yang lahir, tumbuh subur dan menjadi pedoman hidup dari warga Tunisia. Nah, telah hadir bersama saya seorang narasumber yang saya kira sangat tepat untuk berbicara tema kita pada kali ini, yaitu saudara Amin. Amin ini menarik sekali karena pengalamannya sangat panjang di kawasan, dari Libya, dari Sudan, dan dia hatinya jatuh di Tunisia. Ini salah seorang yang saya kira pemberani karena berkeluarga, istrinya dari warga Tunisia, orang Tunisia asli, sehingga Amin diharapkan bisa membagikan kepada kita bagaimana kearifan-kearifan dari Tunisia. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam, Gus Dubes. Ya, Amin ini juga kandidat doktor di Universitas Zaytunah dan juga bekerja di KBRI Tunis. Jadi, nah, Min, kalau kita cerita, saya tuh kagum sekali dengan kesopanan, keramah tamahan, kehangatan warga Tunisia itu. Senyumannya yang khas, kita bisa diterima dengan luar biasa, dihormati di Tunisia ini. Apa sungguhnya yang menjadikan orang-orang Tunisia itu begitu sangat baik? Baik, Gus Bos. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada Gus Dubes atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi untuk berbicara di acara sesi kali ini, acara yang bagi saya pribadi bergengsi, yang dimana ditonton oleh seluruh sentoro dunia, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Terus yang kedua, mohon izin Gus Dubes juga sebelum saya menjawab pertanyaan dari Gus Dubes, saya ingin menyapa dulu para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga pada bulan Ramadan kali ini amalan kita, ibadah kita lebih ditingkatkan lagi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Gus Dubes, menjawab terkait pertanyaan Gus Dubes masalah keramah tamahan orang Tunisia. Jadi mungkin kalau ditinjau dari segi peradaban sejarahnya Gus Dubes, yang dimana sesi pertama kemarin Gus Dubes dengan narasumber Saudara Yazid sudah berbicara panjang lebar tentang perjalanan peradaban Tunisia. Jadi bagi kami melihat bahwasanya perjalanan panjang peradaban Tunisia itulah yang berpengaruh kepada kepribadian orang Tunisia, Gus Dubes. Di mana kita tahu bahwasanya penduduk asli orang Tunisia adalah suku Barbar. Kemudian datang suku Fenisia, sebagian dari orang Yunani, orang Lebanon, Romania, Turki Utsmani, terus datang pada zaman kolonial Belanda, kolonial Perancis. Nah, peradaban yang panjang itulah yang membentuk karakter pribadi-pribadi ramah orang Tunisia menurut kami, Gus Dubes. Ya, seperti besi yang terus dipanasin di tempat, akhirnya menjadi sesuatu yang kuat, yang bermutu kuat, ya kan? Terus dari sisi itu sisi pertama, Gus Dubes. Kalau kami melihat sisi kedua itu mungkin tidak lepas dari wilayah geografis Tunisia itu sendiri, Gus Dubes. Jadi kalau kita melihat di terbentang sebelah utara itu pegunungan, hutan-hutan yang masih termasuk rimba dan rindang gitu.
Jadi itu kalau di kita itu kayak orang-orang di Sunda ya, di pegunungan Ya, itu kan, betul, Gus. orang-orang Sunda itu kan kalem, tenang, ya betul. Benar Gus. Nah, lalu saya sudah berkunjung ke rumahnya Amin ini di kawasan Radas, tidak jauh dari situ ada stadion tim nasional dari Federasi Sepak Bola Tunisia, dan ya dimanapun saya melihat bahwa apa ya, sumringah diterima. Nah, apa saya merasakan betul bagaimana menurut saya, Amin, salah satu ciri peradaban itu adalah yang kata Ibnu Khaldun itu madaniyun bitabai. Jadi ketika kita itu bisa bersahabat, berteman, berkawan, menerima. Nah, pengalaman Amin di keluarga menjadi keluarga besar warga Tunisia itu bagaimana? Bisa diceritakan kepada kami? Baik Gus Dubes, sebenarnya kalau berbicara masalah perjalanan hidup kami sehingga sampai pada titik kami bisa, hati kami jatuh pada gadis Tunisia, Gus Dubes, itu lumayan panjang Gus Dubes. Tapi yang jelas memang pada umumnya masyarakat Tunisia masih tabu terhadap orang asing, Gus Dubes. Oh, justru ya, tabu Gus Dubes. Khususnya kita yang berada di wilayah Asia, Gus Dubes. Karena bagi sebagian besar masyarakat Tunisia masih menganggap bahwasanya kelas yang tinggi bagi mereka adalah orang Eropa, Gus Dubes. Jadi kalaupun mereka menerima orang asing, kebanyakan dari orang Eropa, Gus Dubes. Ya, makanya pada perjalanan bisa dibilang percintaan kali ya, Gus Dubes. Jadi memang mengalami beberapa hambatan, Gus Dubes, pada mulanya. Bisa dibilang saya termasuk yang ditolak ketiga kali, Gus Dubes. Oh iya ya, tapi biasanya memang yang keempat itu diterima. Alhamdulillah, tapi karena kami selaku orang Sulawesi, Gus Dubes, jadi punya pedoman hidup bahwasanya reso petemangi nalete pamase dewata, yang artinya dalam usaha setiap seorang hamba maka dalam itu terdapat ridho ilahi, Pak Dubes. Oh, makanya apalagi kalau di salah satu slogan orang Makassar itu, Gus Dubes, sekali layar terkembang pantang surut ke tepian. Jadi sekali maju, Pak Dubes, saya nggak mundur, saya terus. Akhirnya pada ujungnya kami diterima, Gus Dubes. Ya, tapi memang sebenarnya warga Tunisia itu kayak kita lah, orang Indonesia. Orang Indonesia itu salah satu cirinya itu tidak pernah punya musuh. Nah, ini yang mungkin Allahyarham kayak Haji Abdurrahman Wahid atau Allahyarham orang tua saya gitu, tidak pernah mengajarkan dalam hidup itu ada musuh. Ya, semua adalah teman. Dan saya ketika datang ke Tunisia ini, saya merasa ya sebanyak teman aja gitu loh. Nah, bagaimana pengalaman orang-orang Tunisia sebenarnya, persahabatan mereka, pertemanan mereka, kehangatan mereka. Dan kalau datang kan selalu ya disuguhkan kuskusi dan lain-lain. Benar, Gus Dubes. Jadi bisa dibilang pertemanan yang dijalin dengan orang Tunisia itu, Gus Dubes, bisa dibilang keakraban yang tulus dan benar-benar tulus, Gus Dubes. Jadi kami pribadi ada teman seperjuangan di kampus dulu, Gus Dubes, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih selalu kontak. Dan ibunya, ini orang Tunisia? Orang Tunisia, Gus Dubes. Yeah. Dan sampai sekarang ibunya menganggap kami anak sendiri, Gus Dubes. Bahkan kalau saya main ke kampung itu, dia tinggal di daerah Kisra. Di daerah mana? Kisra, Gus Dubes. Oh, Kisra. Jadi, berapa jam dari sini? Sekitar 3,5 jam, Gus Dubes. Oh, 3,5 jam. Pedalaman desa, tapi ramahnya luar biasa. Jadi ketika kami datang berkunjung ke sana, mereka bela-belain untuk memotong kambing, Gus Dubes. Wah, sampai potong kambing? Sampai potong kambing, Gus Dubes. Ya ampun. Saking besarnya penghargaan orang Tunisia kepada orang asing, Gus Dubes. Rata-rata apa, Amin, komentar orang-orang Tunisia terhadap orang Indonesia ini apa komentarnya? Pertama yang
selalu mereka kenang itu pasti sang proklamator pertama Gus Dubes, Bung Karno. Bung Karno. Jadi kita bertemu orang-orang yang 70 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, pasti selalu bilang, apalagi kalau dilihat kopiah seperti yang dipakai Gus Dubes, Soekarno, terima kasih banyak atas semua apa yang sudah sumbangsi besar Bapak Proklamator Anda terhadap kemerdekaan Tunisia. Mereka kenang itu Gus Dubes. Terus yang kedua yang selalu mereka kenang itu Gus Dubes, bahwasanya Indonesia ini, masyarakat Indonesia terkenal dengan sya'ab mubtasim. Jadi hampir sama dengan karakter masyarakat Tunisia Gus Dubes. Ya, masyarakat mubtasim itu suka senyum, baik punya duit maupun tidak punya duit. Lanjut. Terus yang ketiga yang mereka selalu kenang itu Gus Dubes adalah ketika mereka berangkat haji. Jadi mereka sangat kagum. Saya tidak pernah melihat orang Tunisia yang pernah berangkat haji tidak memuji orang Indonesia Gus Dubes. Katanya orang di Indonesia itu dahsyat katanya. Saya tanya, kok bisa? Saya bilang terkaget-kaget saya, katanya Gus Dubes. Dia bilang orang Indonesia itu dalam haji lagi tawaf katanya diinjak, diisiku, di apa katanya. Dia yang minta maaf katanya. Mana ada orang yang dia yang dipukul, dia yang dizolimi, dia yang minta maaf. Di musim haji kita rapi, ya kan. Lalu kemudian tidak pernah membuat keonaran. Betul-betul ibadah yang mencerminkan akhlak dari Islam itu sendiri. Tentu kita bangga para pemirsa bahwa apa yang kita lakukan di musim haji dan musim umroh itu menjadi citra positif kita di luar negeri, dan saya sebagai duta besar betul-betul berhutang budi dan berterima kasih kepada jamaah haji Indonesia, dan mudah-mudahan ini terus. Tentu ini adalah keberhasilan dari Kementerian Agama. Tidak mudah, setiap tahun ada 210.000 jamaah haji. Jadi mengelola jamaah haji yang besar itu dengan keramah tamahan dan citra positifnya tentu patut diapresiasi. Amin kan juga kuliah di sini. Bagaimana dosen-dosen misalnya? Kalau dari segi kedekatan emosional Gus Dubes, itu kami pribadi sangat mengacukan jempol kepada profesor-profesor di sini. Kebanyakan yang mengajar kita itu Gus Dubes, meskipun kita S1 tanpa perantara asisten dosen. Jadi langsung profesor yang ngajar. Bahkan pada saat musim-musim seperti musim bulan Ramadan atau Idul Fitri, Idul Adha, biasanya para dosen itu mengajak orang asing ke rumah, para mahasiswa asing ke rumah mereka Gus Dubes. Dan terkadang juga nggak jarang mereka ketika melihat mahasiswa asing di jalan, mereka sering menempelkan amplop Gus Dubes, khususnya di bulan Ramadan. Iya, itu luar biasa ya. Bagaimana saya mendengar dan melihat langsung ini bagaimana para masyayikh, ulama-ulama di sini dan guru-guru besar itu penuh cinta ya terhadap mahasiswa kita di Tunisia ini. Dan Amin tentu merasa beruntung sekali karena tidak banyak di kawasan di Timur Tengah ini yang betul-betul bisa menerima kehadiran kita. Saya pernah di Mesir dan di kawasan Timur Tengah, tapi pengalaman Tunisia ini betul-betul menginspirasi. Maka tadi sejak Bung Karno dan Bourguiba, kalau kita nanti di video ini kita akan melihat bagaimana kehangatan ya antara dua pemimpin besar, yaitu Habib Bourguiba, Bapak Proklamator Tunisia, dan Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Itu menunjukkan sebenarnya adalah apa yang disebut dengan peradaban, kearifan dari tradisi yang sangat panjang di Tunisia ini. Nah, kalau orang Tunisia, Amin kan punya istri, keluarga, hidup di tengah-tengah warga Tunisia. Itu orang Tunisia makannya banyak gitu. Amin makan banyak juga? Sebenarnya justru
di antara mereka saya yang paling sedikit Gus Dubes. Meskipun di antara semua orang Indonesia saya paling banyak Gus Dubes. Justru men, saya tuh yang paling tidak sanggup hidup di sini itu kalau diundang hadir di acara orang-orang Tunisia dan mereka itu menghormati tamu sangat luar biasa, sehingga hidangannya banyak sekali dan mereka punya tradisi, punya kultur makan besar bersama keluarga dan wah, luar biasa. Tapi Amin nggak terpengaruh dengan kebiasaan itu. Sebenarnya mohon izin ini Gus Dubes, mungkin pemirsa dengan melihat kondisi saya saat ini mungkin tanpa saya jelaskan mereka bisa tahu bahwasanya saya udah terpengaruh Gus. emang harus siap ya Men ya untuk betul-betul karena maka saya itu Men ketika diundang ke warga Tunisia saya selalu bilang sama Pak Larusi sopir kami yang selalu bersama saya, tolong telepon tuan rumah, saya itu makan sedikit, khawatir nanti kesannya bagaimana karena udah disajikan begitu banyak makanan tapi itu tidak makan. Nah kalau tidak salah sekalian ini kita pemirsa ngolek-ngolek Amin ini narasumber seperti Amin ini mahal sekali. Kebetulan keluarga Amin ini berasal dari pesisir di daerah Sfax. Nah daerah yang sangat indah sekali dan pemirsa kalau jalan-jalan nanti datanglah ke Sfax ini. Itu kalau kebiasaan karena di sini kan garisnya garis pantai juga sama dengan Sulawesi sebenarnya, sama dengan Madura gitu. Dan itu tradisi yang khas dari orang-orang pesisir itu apa Men? Sebenarnya kalau dari segi pertama makanan dulu Gus Dubes saya. Yang membedakan antara kuskus orang Tunis, terus orang selatan dan orang pesisir itu di jenis lauknya Gus Dubes. Jadi terkenal kuskus Sfax itu dengan kuskus ikan Gus Dubes. Oh ikan Men ya? Iya Gus Dubes. Makanya kalau Gus Dubes mungkin belum sempat menyicipi kuskus dengan ikan, nanti melalui acara ini kami mengundang Gus Dubes untuk hadir di acara di rumah. Kebetulan saya sudah Men. Waduh, dibizar saya. Karena saya kan memang orang pantai ya. Ya kalau di sini ditanya biasalah tuan rumah menanyakan mau makan kuskusi apa atau mau dihidangkan apa. Saya selalu di mana saja, tidak hanya di Tunisia. Saya selalu bilang ikan. Dan itu memang waduh luar biasa ya, terutama di kawasan Rades itu kan kawasan pantai Ben ya. Benar Gus Dubes. Jadi ikannya segar-segar, benar. enak sekali itu. Dan lumayan murah Gus Dubes. Ketimbang kalau di daerah perkotaan Gus Dubes. Nah Amin kan ya tradisi Sulawesi kan tradisi ikan, nggak pernah nyoba menawarkan masakan seafood ala Indonesia ke keluarga, ke orang Tunis? Justru saya lumayan sering masak juga Gus Dubes. Gimana kesan orang-orang Tunis terhadap masakan Indonesia? Ada beberapa jenis makanan yang mereka benar-benar suka dan ada beberapa jenis makanan yang mereka belum masuk sama sekali Gus Dubes. Yang suka apa misalnya? Yang pertama kayak kare ayam. Oh, oke. Karena ada persamaan masakan dan Tunisia Gus Dubes yang namanya musli kalau di sini. Oh, itu musli kare musli, itu ya? Kare itu Gus Dubes. Oh, oke. Terus yang kedua kamunia. Oke. Nah, kamunia juga kenapa mereka suka persamaan dengan gulai Gus Dubes. Oke. Karena kamunia dengan gulai hampir mirip baik tekstur maupun rasa. Kalau coto Makassar orang sini juga. Nah, itu dia yang belum masuk Gus Dubes. Belum masuk coto belum masuk untuk orang. Oke. Padahal satu-satunya hal yang bisa saya menyombongkan diri terus terang Gus Dubes coto Makassar. Coto Makassar, saya suka banget coto Makassar, apalagi kalau hangat. Saya kalau masak coto Makassar, teman-teman mahasiswa itu pada suka Gus Dubes. Ini harus masak di sini nih. Kalau makanannya itu Men, itu kan rata-rata manis. Dari kurmanya nanti Amin ceritalah makanan-makanan yang manis itu ada filosofinya nggak? Kenapa orang Tunis itu suka manis? Memang orang sini manis-manis sih, tapi apa masa iya karena makanan manis tiba manis? Apa filosofi orang-orang Tunis kok suka makanan yang manis? Itu lagi-lagi kembali lagi kepada geografis wilayah mereka tinggal lagi Gus Dubes. Jadi nggak semua penduduk Tunisia suka yang manis. Oh, kalau di Sfax enggak ya? Kalau Sfax justru karena orangnya manis jadi mereka suka yang manis. Tapi misalnya untuk wilayah-wilayah daerah gurun pasir
wilayah selatan mereka lebih Tuzer misalnya Gus Dubes. Mereka lebih suka yang asin dan daging-dagingan Gus Dubes. Oh, yang asin. Mereka banyak mengkonsumsi onta, kambing. Wah, saya di pinggir jalan tuh dari Tunisia ke Gafsa itu melihat daging-daging onta di pinggir jalan. Dan katanya salah satu yang favorit juga ya yang dimakan. Benar Gus Dubes. Daging onta. Amin suka daging onta, Amin. Ketimbang kambing saya lebih suka kambing. Sama dengan saya kambing sate lah, sate kambing. Jadi masakan makanan manis itu, waduh bagi saya itu pantang. Saya nggak suka. Saya kan orang Madura kan sukanya garam, asin-asin. Dan itu betul-betul dan untuk menjaga kesehatan. Tetapi orang-orang sini itu makan yang manis-manis itu ya. Benar Gus Dubes. Dan itu kalau antara kopi dan teh di selang sini lebih suka kopi ya? Kalau kaum prianya lebih suka kopi. Oh, udah pria nih? Ya. Tapi kalau wanita lebih suka teh, tapi teh yang pekat Gus Dubes, yang agak mirip rasa kopi gitu Gus Dubes. Betul. Ya memang tehnya di sini itu berbeda dengan teh di kita, agak pekat, tapi kemudian dicampur daun, kita sebutnya na'na, mentol, ya. Lalu kemudian juga dicampur dengan kacang-kacangan. Terus hal yang menarik lagi terkait orang pesisir Gus Dubes. Ini masalah pernikahan Gus Dubes. Ya. Nah, kalau ada salah satu suku di daerah Jerba, mungkin Pak Dubes sudah dengar juga. Jadi adat istiadat mereka ketika sang perempuan, mempelai perempuan mau menikah Gus Dubes, selama 2 bulan dikurung. Oh, mereka menamakan istilahnya di sini hajbah. Oke. Ya. Oke. Itu masuk sefaks juga, istrimu juga enggak? Enggak Gus Dubes. Oh, di Jerba ya. Di Jerbanya Gus Dubes. Nah, itu selama 2 bulan itu dikurung dan pada hari dia masuk ke dalam kamar itu disesuaikan postur tubuh dengan pintu masuknya Gus Dubes. Jadi itu membuktikan bahwasanya mereka ingin membuktikan bahwasanya selama 2 bulan selain menghindarkan dia dari sinar matahari agar ntar ketika hari pernikahan terlihat cantik, terus sengaja di proses penggemukan Gus Dubes. Karena bagi masyarakat sana orang yang gemuk itulah kriteria orang cantik katanya Gus Dubes. Oh, oke. Maka selama 2 bulan ketika udah selesai masa karantinanya atau masa penahanannya di situ selama 2 bulan, nah disuruh keluar. Ketika dia sempit dengan melalui pintu berarti sudah berhasil proses itu. Jadi unik. Betul. Itulah bagian dari tradisi dan kearifan dari masyarakat Tunisia. Kalau dari segi warna, orang sini tuh suka ada warna putih dengan warna biru. Itu menurut Amin kenapa? Di mana-mana itu yang menonjol warna putih dan biru. Benar Gus Dubes. Sebenarnya saya juga dari segi penelitian saya belum pernah teliti Gus Dubes. Tapi saya beberapa kali menanyain orang-orang setempat, katanya ada pengaruh daripada para imigran Andalusia saat itu Gus Dubes. Jadi ketika perang salib pada akhir abad 15, mereka diusirin baik itu orang Yahudinya, kaum musliminnya, termasuk orang-orang Kristen. Jadi makanya di daerah Tastur, Pak Dubes, kalau kita arah ke Beja, jadi ada di situ kampung khusus pemukiman orang-orang imigran Andalusia, dan di situ memang terkenal. Jadi biru putihnya terlihat di situ Gus Dubes. Jadi mungkin ada benarnya apa yang mereka katakan bahwasanya meskipun saya nggak mengatakan itu benar, tapi konon katanya itu berasal dari Andalusia Gus Dubes. Wow, saya baru tahu. Kalau dari hasil penelitian saya ini Amin karena ilmunya ilmu apa yang terjadi di masyarakat. Kalau saya ilmunya baru baca-baca, memang itu dulu diciptakan oleh orang-orang dari Spanyol. Jadi dalam penelitian saya menemukan bahwa memang itu dari orang-orang Spanyol, terutama di Sidi Busaid. Amin menyebutkannya Andalusia. Andalusia itu ya dulu salah satu kawasan di Cordoba di Spanyol. Jadi memang ya ketemulah bahwa memang ada dulu orang-orang Andalusia. Jadi terakhir kalau Amin ingin
menyimpulkan kepada kami pemirsa di seluruh tanah air, kira-kira kearifan-kearifan apa yang menjadikan negara ini mempunyai masa depan di tengah pergulatan kawasan dan global? Ya, mungkin tentunya pertama terkait pendidikan, Gus Dubes. Jadi pemerintah Tunisia benar-benar jor-joran, apa istilahnya, dalam mendistribusikan APBN untuk anak bangsa, Gus Dubes. Makanya para orang Tunisia sendiri, bahkan S2 ataupun S3 banyak yang keluar negeri, Gus Dubes. Banyak yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan asing, bahkan banyak menciptakan lapangan pekerjaan di luar negeri. Itu membuktikan bahwasanya sumber daya manusia Tunisia yang ditopang dengan pendidikan yang memadai, maka itu akan menjadi tumpuan atau batu loncatan untuk menjadi negara yang maju, Gus Dubes. Makanya Tunisia mungkin sejalan dengan apa yang sering dikatakan oleh Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno, bahwasanya berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia dan isinya. Makanya para pemuda di sini juga besar perannya, Gus Dubes. Ya, jadi pemirsa, memang selalu menarik kalau kita belajar dari peradaban Tunisia ini, terutama kearifan-kearifan yang hidup ya di tengah-tengah masyarakatnya. Lalu bagaimana tradisi ilmu pengetahuan, pendidikannya yang begitu tinggi. Tentu ini juga menjadi bagian kenapa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tunisia ini sejak zaman Bourguiba tahun 50-an, tahun 60-an itu mencapai satu puncak yang menjadikan kita sungguh bangga. Dan saya sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Tunisia tentu sangat beruntung sekali karena saya berada di dalam satu kondisi atau tatanan di mana kearifan, di mana hubungan bilateral sudah mapan. Dan Amin tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar kepada kita tentang Tunisia. Jadi silakan kalau ya sekali lagi mau jalan-jalan ke Tunisia, mau kuliah di Tunisia, atau ya mungkin ingin sekedar tahu tentang Tunisia, kami dari KBRI Tunis akan selalu hadir dengan program serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Kira-kira demikianlah sesi kali ini tentang kearifan-kearifan Tunisia. Kita akan berjumpa esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.